Huh? Aku heran dari mana orang-orang ini datang. Mungkin mereka membuat berantakan rumahnya sendiri juga. Ah, apa ini? Alkohol. Apa mereka tidak bisa mengotori rumah sendiri saja? Dan sekarang sudah terlihat lebih baik. Mereka juga mengotori spray dan handuk. Sepertinya aku juga harus memeriksa kamar. Ini sudah lebih dari 3 jam. Sebagian besar tamu juga sudah pulang. Lalu di mana anakmu Rahul? Tuan Jetani, para tamu juga sudah tahu ada yang tidak beres. Tuan Oberoi, aku tahu pasti putraku, dia orang yang bertanggung jawab. Aku yakin teman-temannya pasti melakukan sesuatu. Aku tidak bisa menghubungi satupun dari mereka. Tidak ada yang tahu mereka kemana semalam. Sudah aku usahakan, tapi tetap saja tidak ada. Apapun yang ingin kau lakukan, cepat lakukan. Tolonglah. Salam Tuan Kana. Tidak. Alisa, Rahul sudah datang? Tidak, kita juga tidak bisa tersambung dengan ponselnya. Ini sudah jam 12.30 dan tidak seorang pun tahu di mana dia. Keterlaluan. Ini tidak bisa diterima. Bagaimana bisa terlambat di pernikahannya sendiri? Di mana ayahnya? Aku akan bicara. Juhi, tunggu dulu. Paman, Rahul di mana? Aku tidak percaya ini. Bagaimana bisa terlambat di pernikahannya sendiri? Permisi. Ayah, Halo? Ini dia. Apa? Trisa, Iya, Pak. kau tahu Tuan Uspal Jetani? Tentu saja, Pak. Siapa yang tidak tahu? Aku dapat telepon dari kementerian. Tuan Jetani pergi ke Mumbai untuk pernikahan anaknya. Sayangnya, di salah satu rumah peternakannya di Kandala, Rahul ditemukan tewas. Oh, Kau harus segera ke sana. Ini kasus yang sangat mencolok, dan kementerian memilih kita untuk menanganinya. Mereka ingin pembunuh Rahul dipenjara secepat mungkin. iya, Pak. Dan satu lagi, media tidak boleh tahu tentang kasus ini. Aku sudah perintahkan polisi setempat untuk tidak mengotori lokasi kejadian. Kalau begitu kita harus segera sampai di sana. Supaya kita dapat barang buktinya. Kau benar. Dengan ini aku tugaskan kalian ke Mumbai dengan pesawat pribadi Tuan Jetani. Dari sana, kalian naik helikopter ke Kandala. Baik, Pak. Pak. Terima kasih. Aku sama sekali tidak mengetahui kalau Tuan Jetani menjadi berita ke Kandala dengan helikopter. Itu tidak akan menambah biaya baginya.
rasa tidak masalah? Sama sekali tidak. Kalau kau sampai di sana tepat waktu, Rajbir, kita tidak akan ketinggalan pesawat dan kita tidak akan naik mobil. Tidak ada yang bisa mengantarku naik motor. Apa? Tidak ada yang bisa mengantarku naik motor? Aku juga tidak tahu kenapa motor tetanggaku bisa rusak seperti itu. Kenapa? Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Berikan kotak sarung tangan. Apa ini, Rajbir? Sini berikan. Kamu bawa roti dari Delhi, Rajbir. Iya, harus ada makanan dalam perjalanan. Kau itu di Mumbai, harusnya coba pada Fat. Kau kan dari Mumbai. Hah? Seharusnya kau buatkan untuk setiap saat kau sempat. Aku mau tidur saja. Awas kalau kau sampai bangunkan ya. Rahul Jetani. Pembuluh arterinya, karotidnya disayat dengan menggunakan benda tajam. Bendanya pasti sangat tajam dan itu agak tipis, seperti pemotong kertas atau pisau bedah. Dan karena itulah kenapa pendarahannya sangat cepat sekali. Oh ya, satu lagi Trisa, ada bekas darah di kusen pintu itu. Itu artinya mereka membunuhnya di sana. Lalu mereka menyembunyikan mayatnya di mesin cuci. Apa ada deterjen di dalam mesin cucinya? Memangnya apa pengaruhnya dengan deterjen di mesin cuci itu? Tidak ada pengaruhnya. Lagi pula, dia mati karena kehabisan darah, bukan karena menelan terlalu banyak deterjen atau semacamnya. Tidak masalah. Cincin jamrut di jarinya itu sebenarnya palsu. Kalau menurutku itu asli. Itu masalahnya. Kalau benar itu asli, seharusnya rusak karena terekspos di air deterjen dalam waktu yang lama. Tapi ini masih mulus. Karena itu, ini hanya kaca, bukan jamrut. Itu artinya dia mau dirampok? Aku tidak bilang begitu, kau yang bilang. Lalu apa teorimu? Aku cuma ingin bilang, si pembunuhnya mengenal Rahul. Dia pasti orang yang dekat dengannya. Dan dia diserang dari jarak dekat. Dan cincin aslinya itu sudah ditukar dengan cincin yang palsu. Artinya si pembunuh tahu persis bagaimana bentuk cincinnya. Dan benar, ini pembunuhan yang direncanakan. Pembunuhan kejam yang direncanakan. Apalagi arti? Waktu kematian antara pukul 12 sampai 1 tengah malam. Perkiraanku 12.30, 12.45. Kau tidak mungkin seakurat itu. Aku bisa. Karena si pembunuh tidak hanya menukar cincinnya, dia juga menukar jamnya. Dan jam tiruan tidak anti air. Jamnya berhenti di 12.45. Jadi, waktu kematian 15 menit sebelum itu. Di mana ponselnya? Ponselnya juga hilang. Kenapa kau tidak tepat waktu untuk pesawatmu? Sebenarnya aku... Kami tidak punya waktu. Rajbir, bagaimana roti pakoranya? Dari mana kau tahu?
Sudahlah. Tapi sebaiknya kau jangan makan sambil menyetir. Itu berbahaya sekali, tahu? Dari mana kau tahu itu juga? Sudah, lupakanlah. Baiklah. Siapa yang bersama dengan Rahul di sini semalam? Apa ada petunjuk? Bos, Rahul dan Juhi sedang berpesta koktail semalam. Rahul pergi lebih dulu dan dia datang ke rumah peternakan ini. Ini foto teman-temannya. Ini Jai dan yang satunya namanya Max. Ponsel Jai dimatikan dan Max tidak mengangkat ponselnya. Kami sekarang sedang melacak nomor mereka. Begitu ada petunjuk, kami akan segera kabari. Baiklah. Coba minta keterangan dari penjaganya. Pak, mereka menyewa rumah peternakan ini atas nama Rahul Jetani, Pak. Rahul Jetani. Untuk apa dia menyewa rumah ini? Bagaimana mungkin? Hah? Dia sendiri punya banyak rumah peternakan. Mungkin saja temannya menyewa atas namanya. Berapa orang yang ada semalam? Ya, hanya 3 orang. Wah, sebenarnya kita mau kemana? Ayo kita berkeliling dulu. Sudahlah Rahul. Ini malam terakhirmu. Karena kau akan diperbudak mulai besok. Halo dan selamat datang. Tidak perlu basa-basi. Berikan saja kuncinya dan pergi. Kita bisa mengurus semuanya sendiri. Ini dia. Kalau kalian perlu apapun, tinggal hubungi saja aku. Rumahku hanya 10 menit dari sini. Pasti. Kalau kami memerlukan sesuatu, kami pasti akan tahu. Iya. Oh iya, ada satu hal penting yang aku lupakan. Apa? Apa mereka orangnya? Iya, Bu. Itu orangnya. Di mana mereka sekarang? Aku tidak tahu. Bagaimana kau bisa tidak tahu? Tidak ada orang di sini, Bu, saat aku datang tadi pagi. Seluruh rumah ini berantakan sekali. Saat aku masuk ke kamar cucian setelah membersihkan, di sanalah aku menemukan mayat. Itu artinya kau sudah membersihkan semua barang buktinya ya? Baiklah, begini saja. Tolong simpan ini ya. Kalau kau ingat apapun, tolong telepon ke nomor ini. WhatsApp? Iya, benar Pak. Maksudku apa kau punya WhatsApp di ponselmu? Maksudmu WhatsApp? Iya, Pak. Iya, kau juga bisa mengirim WhatsApp. Baik. Gori, kita harus mencari lacak lokasi Max apapun caranya, mengerti? Akan kukerjakan, Bos. Bikram dan Razmir, pergilah ke Mumbai segera. Juhi adalah tunangan Rahul, dan dia akan menikah dengannya. Artinya dia adalah orang terdekatnya. Kalau Rahul punya musuh, aku yakin Juhi pasti tahu tentang itu. Dan jangan beritahu siapapun tentang cincin dan jamnya.
Max, apa yang sedang kau lihat? Es krim rasa anggur. Aku suka sekali itu. Ayo, ikut dengan kami. Kau akan dapat es krim. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa berada di sini. Ah, eh, aku tidak ingat apapun. Apa yang kau lakukan semalam? Aku tidak ingat apapun. Ceritakan apa yang kau ingat. Kalau tidak, kami punya cara lain untuk mengembalikan ingatanmu. Jai dan aku akan mengadakan pesta untuk Rahul. Kami sampai ke rumah peternakan jam 8 malam. Lalu Lalu apa? lalu aku lihat poster gadis itu. Dia sedang makan es krim rasa anggur. Itu kejadian hari ini. Ceritakan apa yang terjadi antara semalam dan pagi ini. Sudah aku bilang, aku tidak ingat apapun. Di mana kau jam 12 malam kemarin, Max? Pikir baik-baik. Aku sedang tidur. Di mana? Di tempat pembuangan sampah? Tidak, di kamarku. Lalu kapan kau ambil selfie ini dari ponselmu? Kita bisa lihat, kalian bertiga ada di situ. Itu diambil pukul 12.15 waktu sekitar pembunuhannya. Pembunuhan? Pembunuhan siapa? Kau jangan pura-pura. Pembunuhan temanmu Rahul Jetani. Dan dia telah dibunuh semalam. Apa? Rahul dibunuh? Apa-apaan ini? Hentikan aktingmu. Dan katakan yang sebenarnya. Anggap ini permintaan terakhir. Dan kau bersiap-siap bicara di pengadilan. Untuk apa aku membunuh Rahul? Aku bahkan tidak tahu kalau... Bagaimana bisa kau tidak tahu? Kami sudah menemukan mayatnya di mobilmu. Oke, sudah. Lupakan saja. Katakan berapa 7 kali 2? Apa? Kalau kau mengalihkan angka 7 dengan 2, berapa yang kau dapat? 4, 5, 7, 10, berapa ya? Sudahlah. Coba. Jam berapa ini? 8, 9, 10. Aduh, aku sama sekali tidak mengerti ini. Oke, sudahlah. Minum dulu, minum. Ayo, minumlah. Trisha, melihat responnya, jelas kalau dia di bawah pengaruh obat-obatan. Kau pernah dengar narkoba yang disebut Rufus? Iya, pernah. Orang yang kehilangan ingatannya, tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana atau menghitung sederhana. Itu gejala-gejalanya. Aku yakin itu karena Rufus. Dia bukan satu-satunya, Raghav. Bos, dokter Artis sudah mengirim laporan hasilnya. Ada kandungan rohypnol ditemukan dalam darah Rahul Jetani, penyebab dari hilangnya ingatan seseorang. Dan obat ini dibuat oleh amatir. Dari mana kau tahu? Itu dibuat oleh amatir atau ahlinya? Bos, aku sudah lihat laporan susunan kimia dalam obat ini. Ini bukan hasil kerja orang yang ahli. Begini saja. Minta sampel darah Max untuk memastikan dia tidak bohong pada kita. Dia mengatakan yang sebenarnya. Karena saat kukatakan padanya, mayat Rahul ditemukan di mobilnya, dia tidak bereaksi banyak. Dia hanya sedikit kaget, itu saja. Kami sudah menemukan mayatnya di mobilmu. Dia bisa saja bilang, dia tidak ke sana dengan mobilnya. Setidaknya dia bisa berpikir, tapi ternyata pikirannya kosong. Jadi tinggal Jai saja yang masih menghilang. Ada 3 DNA malam itu, salah satunya Rahul yang sudah mati. Dan Max tidak bersalah. Berarti mungkin saja Jai memberi obat pada Max dan Rahul, lalu membunuhnya. Lalu menukar jam dan cincinnya, dia melakukan itu agar tidak tertangkap. Aku rasa masalah itu sudah cukup jelas sekali. Dan menurutku, kalau dia tahu semua tentang Rahul karena mereka dekat. Tapi kenapa Jai melakukannya? Gauri, begini saja. Aku ingin laporan detail tentang Jai, terutama tentang keuangannya. Akan kukerjakan, Bos. Dan aku mau semua foto dari kamera dan ponselnya. Dan pesta koktail dan rumah peternakan itu juga. Lagi pula, satu foto senilai 1000 kata. Aku mengerti, Raghav. Apakah ada orang yang ingin membunuh Rahul? Tidak. Rahul itu pria yang sangat baik. Maksudku sebelumnya. Aku ikut berduka. Kapan terakhir kau melihat Rahul
dan juga teman-temannya. Semalam, sekitar jam 8 malam. Ayo Rahul, kita ke pesta bujamu yang terakhir. Baiklah. Tunggu dulu ya. Kembalikan dia dalam kondisi yang sama saat kalian mengajaknya. Pastinya, kita akan kembalikan calon suamimu persis seperti saat kita mengajaknya. Kita pergi sekarang? Ayo. Dan semuanya. Apa Rahul terlibat perkelahian dengan seseorang belakangan ini? Ya, memang 2 hari lalu Rahul dan Jai bertengkar sangat hebat. Aku tidak percaya ini. Kau tunjukkan warna asli ini. Kau murahan sekali. Dengar Rahul, kukatakan yang terakhir kali. Oh begitu? Jangan katakan itu lagi. Atau kau mau apa? Ha? Akan kubunuh kau. Kau bilang apa? Tidak akan aku ampuni kau. Kau bisa begini karena aku. Kau tidak bisa menyakitiku. Kau harus dengar itu ya. Aku kenal mereka berdua. Mereka itu saling bersahabat. Mereka biasa mengalami konflik yang kecil beberapa kali. Dan pada saat itu Jay sedang mabuk. Bukan berarti kalau dia... Itu urusan kami. Satu hal lagi. Cincin jamrut yang dipakai oleh Rahul, apa kau tahu berapa harganya itu? Apa? Sebenarnya aku mau memberikan pacarku cincin seperti itu. Kalau kau tidak keberatan, katakan berapa harganya. 1,5 juta rupiah. Itu cincin pertunangan kami. Aku yang memilihnya untuk Rahul. Seperti kata pendeta, batu jamrut akan lebih sesuai baginya, bukan batu permata. Karena itu... Cincin itu harganya 1,5 juta rupiah. Aku yakin si pembunuh juga tahu itu. Dan kita sudah informasikan ke semua toko perhiasan. Jadi kalau ada yang mau menjual cincin itu, kita akan diberitahu. Coba tebak. Jay mengambil uang dari pasaran. Dia sangat membutuhkan uang. Dan orang-orang yang dia pinjamkan uangnya bukan dari bank. Dan itu artinya kalau dia tidak kembalikan segera uangnya, dia akan terkena masalah besar. Berapa banyak uang yang dipinjam? Di atas 1,4 juta rupiah. Pergi ke rumah Jai dan selidiki semuanya. Kita akan mendapat petunjuk dari sana. Baik. Jay? Jay? Kita datang terlambat. Bagaimana cara kita menemukannya? Ponselnya juga mati. Kita tak bisa melacaknya. Dan aku rasa dia pasti sudah membuang ponselnya. Kita akan temukan di sini. Di rumah panti jompo. Kenapa kau yakin? Karena ayah Jai sudah meninggal. Kau bisa lihat foto itu? Ada bunga di makamnya. Foto ibunya juga ada di situ. Tapi tidak ada bunganya. Artinya ibunya itu masih hidup. Dan aku yakin tidak tinggal di sini. Karena kalau dia di sini, kita pasti melihatnya di sini. Aku rasa dia tinggal di rumah panti jompo. Karena aku temukan kartu rumah jompo ini bersama dengan nomor telepon dan kartu penting lainnya di sini. Sudah pasti ini berhubungan. Kalau tidak, untuk apa ada di sini? Untuk jam dan hari berkunjung tertulis di kartu ini, yaitu jam 4 sore hari ini. Aku yakin dia pasti akan ada di sana. Kita ke sana. Ayo kita berangkat. Ayo.
Paman, paman, tunggu paman, paman. Eh, eh. Nek, nenek. Pak, apa kau lihat ibuku, Janti Devi? Biasanya dia di kamar sana. Janti Devi. Iya, Janti Devi. Janti Devi. Iya. Sebenarnya dia sudah dipindahkan ke kamar sebelah sana. Dia di sana. Kamar di sebelah sana? Iya, kamar itu. Siapa kau? Ada apa, Jay? Sulit sekali menemukanmu. Kita pergi sekarang? Ada apa? Kau tidak apa-apa? Kalian siapa? CBI. Aku mohon, percayalah padaku. Aku tidak berbuat apapun. Aku bahkan tidak percaya kalau Rahul telah dibunuh. Aku tidak bohong. Saat kubuka mataku, tiba-tiba aku sudah ada di kandang burung. Di antara Kandala dan Mumbai. Aku bahkan tidak memegang HP-ku. Entah bagaimana aku bisa sampai di rumahku. Aku mandi, lalu aku mendatangi ibuku. Dan kalian menangkapku. Aku mohon percayalah. Aku mengatakan yang sebenarnya. Anggap kau bicara jujur. Tapi kalau kau tidak tahu Raul sudah mati, kenapa kau tidak datang ke pernikahannya? Saat itu, aku terlalu mabuk untuk datang ke pernikahannya. Lalu kenapa kau berusaha lari dari Bikram saat di rumah Jompo? Aku takut. Aku telah berhutang banyak pada penjahat. Tadinya aku pikir kalian orang kirimannya. Dengar, kami punya saksi yang melihat kalau kau mengancam Rahul di pesta. Benar begitu? Aku mengatakannya itu karena aku marah dan mabuk. Bahkan Rahul tahu aku tidak serius. Kami sahabat dekat. Bahkan kami pernah beberapa kali bertengkar. Tapi bukan berarti aku ingin membunuhnya. Kenapa kau sampai marah padanya? Aku minta pinjaman 1,4 juta padanya. Dan dia tidak memberikan. Saat dia menolak memberi pinjaman padamu dan kau membunuhnya, begitu? Tidak. Rahul dan aku sangat dekat. Untuk apa aku membunuhnya? Kalau dia sahabatmu, lalu kenapa dia... Itu yang kukatakan. Aku tidak membunuhnya. Raghav, katakan sesuatu. Bagaimana kau bisa tahu aku makan roti pakora? Dan juga sambil menyetir. Kau hanya menebak saja, kan? Waktu ku salami tanganmu, tanganmu sedikit berminyak. Dan juga ada sedikit noda di celana panjangmu itu. Itu bisa terjadi hanya kalau kau duduk. Dan sudah banyak yang tahu kalau kau itu suka roti pakora. Baik, tapi itu tidak membuktikan aku sedang menyetir, kan? Benar, memang tidak. Tapi saat Bikram dan Gauri sampai, mereka terlihat sedikit lebih segar. Artinya, mereka tidur di mobil. Dan matamu terlihat lelah. Jadi jelas kau yang menyetir. Dan kau makan roti pakora sambil menyetir. Kenapa kau hebat sekali, Raghav? Aku rasa kau tadi hanya menebak-nebak saja. Aku tidak menebak tanpa dasar. Katakan, kenapa kau selalu bertaruh padahal kau selalu kalah olehnya? Aku tidak akan tanya. Dari mana kau tahu itu? Apa kau yakin? Ya, sudah. Lalu di mana uangku? Rajbir, kau jahat sekali tidak ceritakan tentang pertunanganmu. Jadi kapan harinya? Kalau kau mau, kita bisa adakan pesta bujangan. Tapi jangan diadakan di peternakan. Biasanya berakhir buruk. Maaf ya. Ibuku memberikan ini. Dia dapat dari Manikaran. Aku memakai demi dirinya. Dan asal kau tahu saja, Gauri. Laki-laki memakai cincin pertunangan ya di jari kanan, bukan di jari kiri. Oh, ternyata kau tahu juga soal itu. Sial. Bagaimana aku bisa keliru? Trisha. Ya? Trisha. Apa? Trisha, cincin tunangannya ada di tangan kiri Rahul. Apa? Ya, dia memakai cincin jamrut itu di tangan kirinya. Jadi? Artinya Jai tidak bersalah.
Kau punya teori baru? Ini bukan teori. Aku membuat kesalahan. Pembunuhnya mengambil cincin dan jam tangan Rahul setelah membunuhnya. Tetapi karena dia terlalu terburu-buru, dia memakaikan cincin palsunya di jari kiri Rahul. Lalu apa, Raghav? Kita sudah tahu kan kalau cincinnya itu palsu? Itu cincin pertunangan. Dia belum lama memakai cincin itu. Jadi belum ada bekas di jarinya. Karena itu, aku membuat kesalahan. Tersangkanya wanita. Tanpa sadar, dia memakaikan cincinnya di tangan kiri korban. Karena wanita memakai cincin pertunangannya di jari sebelah kiri. Kau mengerti sekarang? Benar. Dengar, Jay tidak bohong soal dia ada di kandang burung. Kandang burung yang berisi dengan banyak sekali lumpur. Kita menemukan bekas lumpur di sepatunya di rumah itu. Seperti Max, Jay juga diberi obat, lalu ditinggalkan di kandang burung. Tapi ketiga orang itu sudah memberi kita keterangan, Raghav. Tidak, Trisa, ada 4 orang di rumah itu. Kenapa kau begitu yakin? Tunggu. Dari mana kau tahu? Aku akan buktikan. Raghav, Ayo, lihat ini. Lihat ini. apa? Mereka ada 4, bukan 3. Kau baik-baik saja, Raghav? Di selfie itu cuma ada 3 orang, bukan 4. Kadang kau tidak bisa melihat kebenaran tersembunyi. Lihat baik-baik. Ada 4 gelas. Nah, itu dia. Ada 4 gelas, bukannya 3. Ada orang lain selain Jay, Max, dan Rahul. Pelakunya perempuan. Dia pembunuhnya. Kenapa kalian ada di sini? Bukan sudah kuceritakan semuanya? Tapi kau belum cerita pada kami tentang memberi obat pada Jay dan Max lalu membunuh Rahul. Apa? Kau sudah gila. Di mana kau berada antara pukul 11 sampai jam 1 malam? Aku ada di rumah Juhi, dan kebetulan malam itu aku menginap di rumahnya. Tapi catatan ponselmu berkata lain. Menurut catatannya, kau di rumah peternakan di Kandala pukul 9.30 malam. Di situ juga tercatat Rahul mengirim pesan padamu. Sudahlah, Alisa. Kau tidak akan bisa menghindar dari kami, jadi akui saja semua perbuatanmu itu. Aku pergi ke rumah peternakan itu karena Rahul bingung soal pernikahannya. Dia gugup sekali. Aku pergi ke sana untuk bicara dengannya. Aku berhasil untuk meyakinkannya dan aku tidak katakan ini karena aku yakin kalau kalian tidak akan percaya pada keterangan yang kubuat. Aku yakin kau tidak mau orang lain tahu. Kalau kau dan Rahul punya hubungan gelap. Apa maksudmu? Tidak seperti itu. Oh, begitu. Aku punya video untuk kau tonton. Ini video pertama. Rahul menggaruk pipinya, dan tepat setelah itu, kau melakukan hal yang sama. Di video kedua, Rahul mengacak rambutnya. Tepat setelah itu, kau juga melakukan hal yang sama. Di video ketiga, semua tertawa karena suatu hal. Di video ketiga, semua tertawa karena sesuatu. Waktu itu, saat tertawa, kau melingkarkan tangan ke pundak Rahul. Aiso adalah kata Latin yang berarti sama, dan praksis berarti kelakuan tanpa sadar meniru. Ini tindakan bawah sadar. Saat itu kau melingkarkan tangan di pundak Rahul saat kau tertawa. Orang di sekitarmu mungkin tidak mengerti, tapi aku bisa. Aku bisa menyimpulkan semua tindakan yang dilakukan orang itu. Orang di sekitarmu mungkin tidak mengerti, tapi aku bisa menyimpulkan semua itu. Permainanmu berakhir, Alisa. Kami punya catatan teleponmu selama 4,5 bulan terakhir ini. Dan kami tahu benar obrolan panjangmu dengan Rahul. Kami juga bisa bedakan antara cinta dan persahabatan. Semoga aku tidak salah. Ngomong-ngomong, berapa lama kalian sudah punya hubungan gelap? 2 tahun. Rahul dan aku saling mencintai. Alasan Rahul mau menikahi Juhi hanya karena keluarganya. Dan dia tidak mau menikahimu, makanya kau membunuhnya. Kau menukar cincin pertunangannya demi uang.
Karena kau tidak suka dia akan menikah dengan Juhi, lalu kau menukar jamnya. Kau mencuri ponsel dan dompetnya supaya terlihat motif di balik pembunuhan ini adalah pencurian. Dan kau tidak mau menjadi tersangkanya. Kau mahasiswa biokimia, jadi jelas sekali kau memberi obat pada Rahul dan teman-temannya supaya kau terlepas dari jerat hukum. Kami sudah tahu semua tentang dirimu, Alisa. Jadi kau tidak bisa menyangka lagi pada kami. Akui perbuatanmu atas kematian Rahul. Bukan seperti itu sebenarnya. Aku tidak membunuh Rahul. Aku mencintainya hingga saat ini. Rahul memintaku datang ke rumah peternakan itu. Aku sampai di sana sekitar 11.30. Apa kau mau minum? Tidak, aku nanti pulang menyetir mobil sendiri. Aku minum soft drink saja. Oh iya, ayo. Ini. Aku meninggalkan rumah itu jam 12 tepat. Rahul masih baik-baik saja saat itu. Aku mohon jangan pergi. Semuanya dah. Kau bohong. Ponselmu dapat sinyal dari menara dekat rumah peternakan itu. Kau tidak usah menyangkalnya. Iya, karena begitu aku pergi dari sana, ban mobilku tiba-tiba bocor jalan. Wow, banyak sekali alasanmu. Aku tidak berbohong, aku jujur. Malah saat di jalan ada orang yang membantuku untuk mengganti ban. Dialah yang mengganti ban mobilku. Oke, aku percaya itu. Kau mungkin tahu semua tentang orang ini, supaya dia juga bisa diminta keterangan oleh kami. Dalam 2 tahun terakhir, kalian pasti sudah sering bersama, kan? Kami biasa bertemu di hotel atau di rumah peternakan Rahul. Coba tolong berikan keterangan detail hotel-hotel itu yang kau datangi dengan Rahul. Halo? Agen Raghav dari CBI. Oh iya, Pak. Salam. Hanya kau yang bisa selesaikan kasus ini. Apa? Aku? Aku tidak mengerti, Pak. Pikirkan baik-baik. Dan katakan, pagi itu, saat kau sampai di rumah peternakan, ada berapa gelas yang ada di sana? 3 atau 4? Oh, ada 4 gelas, Pak. Kau yakin ada 4 gelas? Ini menyangkut hidup atau mati seseorang. Iya benar, Pak. Aku yakin ada 4 gelas. Aku sendiri yang membereskan mejanya, Pak. Terima kasih banyak. Kau sudah membantu menyelesaikan kasus ini. Jangan mulai lagi, Raghav. Sudah hentikan semuanya. Trisha, Alisa bukan tersangkanya. Kenapa kau yakin itu? Anggap saja Alisa yang melakukannya. Dia pasti sudah merencanakan semua ini. Dia pasti sudah memegang duplikat cincin dan jamnya. Dia pasti sudah menyiapkan obatnya. Setelah membunuh Rahul, dia pasti meninggalkan Jay dan Max di lokasi berbeda untuk menambah kebingungan. Mengerti? Karena Alisa itu adalah wanita yang pintar. Ya, itu dia. Kasusnya selesai. Tapi malam itu ada 4 gelas di meja. Raghav, kita sudah tahu itu. Kita sudah lihat fotonya, kau yang tunjukkan. Alisa sudah mengaku dia minum soft drink di sana. 4 gelas itu masih ada sampai pagi. Penjaga rumah membereskan gelasnya di pagi hari, dan itu masih ada 4 gelas. Kalau memang Alisa sepintar itu, kenapa dia membuat kesalahan besar? Kenapa dia harus meninggalkan DNA-nya sebagai bukti? Kan semua orang tahu betapa mudahnya melacak nomor telepon seseorang. Kenapa dia berbuat seceroboh itu? Penjahat pintar tidak mungkin berbuat salah seperti itu. Bukan begitu? Trisha, aku akan melakukan satu hal saja. Tenanglah. Apa kau tahu apapun tentang pikiran bawah sadar atau kata lainnya hipnotis? Di situ semua terekam dan saat kau tidak ingat apapun, dokter ini akan menghipnotismu dan membawamu ke ingatan malam itu. Mungkin dengan begini kau akan memberi informasi untuk menyelesaikan kasus ini. Tenanglah. Sekarang, cobalah untuk mengingat kejadian malam itu.
Kau menyaksikan semuanya. Kau tahu itu, dan saat ini kau ada di sana. Pesta. Minuman. Dan setelah itu, kemana kau pergi di tengah malam? Aku tidak bisa melihat apapun. Max, apa yang kau lihat? Ada apa di depanmu saat ini? Aku di kursi belakang. Lalu siapa yang menyetir mobilnya? Seorang wanita. Apa lagi yang kau lihat? Dia memakai gaun biru. Alisa memakai gaun biru saat di pesta itu. Benar. Teori Ragav untuk pertama kalinya salah. Dia tidak mungkin selalu benar, kan? Ya, aku kaget. Juhi, kami ikut menyesal atas apa yang terjadi. Tapi, kami datang untuk memberitahumu sesuatu. Rahul tidak akan bisa kembali, tapi ada yang harus kau ketahui. Apa itu? Juhi, tunanganmu Rahul punya hubungan gelap dengan sahabatmu Alisa. Apa? Itu tidak mungkin. Rahul dan aku sudah bersama-sama selama 2 tahun. Rahul dan juga Alisa sangat sayang padaku. Karena Alisa adalah sahabatku, dia tidak mungkin melakukan ini. Aku yakin yang kau katakan itu salah. Bukan hanya itu. Timku berpikir Alisa yang telah membunuh Rahul. Itu tidak mungkin, Pak. Betul sekali. Itu yang kukatakan pada mereka, tapi bosku tidak mau mendengarkan aku. Maksudnya? Jay dan Max diberi obat oleh si pembunuh. Tapi Max melihat pembunuh itu. Dia wanita yang memakai gaun warna biru. Ya Tuhan. Aku tidak percaya hal ini. Aku ingat kalau Alisa memakai gaun biru pada saat pesta itu. Benar. Dan kau tahu tentang hubungan mereka. Tidak, sama sekali tidak. Kau tahu itu. Kau tahu, dalam 6 bulan terakhir, hotel tempat Rahul dan Alisa menginap semua sudah kami periksa. Kami temukan ada 1 orang lagi yang menginap di sebuah hotel itu dan juga pada hari yang sama. Orang bernama Pak Roy. Setelah diselidiki lagi, ternyata dia penyelidik swasta. Kami kirim Rajbir menemuinya. Rajbir sedikit keras. Roy cerita semuanya. Dia bilang kau menyewanya untuk memata-matai Rahul dan Alisa. Dia selalu memberi informasi yang sangat detail. Iya, itu memang benar. Tapi Rahul akan menikahiku, bukannya Alisa. Dia berjanji kalau dia akan berubah dan aku memaafkan dia karena semua itu. Tapi Max melihat Alisa di sana dengan gaun biru, bukannya aku. Ya, benar. Kau memakai gaun warna kuning, kan? Iya, itu benar. Max, Iya, Pak. Gauri. Max, katakan gaun apa yang dipakai oleh Gauri di sana? Biru. Kau jangan macam-macam, Ragav. Aku tidak macam-macam. Max buta warna. Matanya tidak bisa mengenali warna dengan benar. Matanya melihat warna kuning menjadi biru. Kau ingat?
Pertama kali kita bertemu Max, dia senang sekali melihat es krim anggur warna biru yang ada di tumpukan. Lalu apa? Sebenarnya es krim itu bukan anggur biru, tapi mentega manis. Dan orang yang memberi obat haruslah orang yang punya akses ke area itu di sana. Calon pengantin wanita itu punya. Siapa yang mau mencegahnya? Tuan Patel, kotak ini untuk siapa? Ini untuk Tuan, Bu. Oh, mereka kehabisan makanan penutup. Kenapa tidak kau urus itu dulu? Baiklah, Bu, akan kurus Terima dulu. kasih. Juhi juga mahasiswa biokimia bersama dengan Alisa. Jadi membuat obat itu mudah baginya. Juhi hanya perlu sampai ke lokasi dan Alisa membantunya sampai di sana. Oke, ini sudah malam sekali. Aku harus pergi. Dah. Dah semuanya. Juhi, Rahul, kita naik ke atas saja. Bagaimana? Alisa. Ini aku, Rahul. Aku bukan Alisa. Hah? Ini sama sekali tidak adil, Rahul. Kau mau menikah denganku tapi punya hubungan gelap dengan orang lain. Aku tegaskan padamu, ini tidak bisa diterima. Bagaimana bisa kau melakukannya? Aku sangat mencintaimu, sayangku, mohon jangan pergi. Setelah membunuh Rahul, kau tinggalkan teman-temannya di lokasi yang berbeda untuk membingungkan kita. Tapi kenyataannya, kau tidak pernah memaafkan Rahul. Dia mau membalasnya. Dan kau menunggu saat yang tepat, yang akhirnya kau dapatkan. Bagus sekali. Teorimu sangat sempurna, Agen Ragav. Tapi kau tidak akan bisa buktikan kalau aku ada di rumah peternakan. Kau bisa periksa catatan ponselku kalau kau mau. Ponselku ada di rumah semalaman. Kita sama sekali tidak perlu memeriksa ponselmu, Juhi. Kami temukan sampel DNA-mu ada di rumah itu, Juhi. Kau berbohong. Tidak, kami sudah memeriksanya. Minuman dingin yang kau tinggalkan di sana setelah meminumnya, ada DNA-mu di gelas itu. Kau berbohong padaku. Kau menuduhku sembarangan. Aku tidak pernah minum minuman dingin. Alisa yang suka minum dingin. Seharusnya kau temukan DNA Alisa di gelas itu, bukannya aku, kan? Baiklah, kalau kau tidak di sana malam itu, lalu bagaimana kau tahu Alisa minum soft drink? Ini membuktikan kau di sana, Juhi. Menunggu saat yang tepat. Menunggu Max dan Jai kehilangan kesadaran. Menunggu Alisa pergi dari sana. Lalu setelah itu, kau membunuh Rahul Jetani. Iya, aku membunuhnya. Dan aku tidak menyesal melakukan hal itu. Dia adalah penipu dan juga pengkhianat. Aku benar-benar mencintainya.
Tapi dia malah mengkhianatiku. Dia pantas mendapatkan itu. Dia pantas mati. Maka aku bunuh dia. Aku sudah membunuhnya. Iya, aku membunuhnya. Maafkan aku, Ayah. Ayah, ayah tahu aku tidak bersalah kan? Dia itu penipu. Makanya aku membunuhnya, ayah. Ayah, aku mohon. Rajbir? Ya? Mulai sekarang, sebelum memutuskan seseorang bersalah atau tidak, tunggu kasusnya sampai selesai.